Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat ketua Fatayat PAC Margoyoso, sahabat Nur Hidayah, dan beserta seluruh jajaran pimpinan anak cabang Fatayat NU Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, serta para pemirsa dan sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pengajian kitab As-Sittin Al-Adliyah, dan ini adalah pertemuan ketiga. Semoga bisa berjalan dengan mari kita membacakan Fatihah terlebih dahulu untuk Kanjeng Nabi dan para ulama, para sahabat, khususnya juga untuk musannif dan guru-guru kita. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa khususan Mbah Mutamakin, Mbah Rangga Kusuma, Mbah Yasin, Mbah Muhammadun, Mbah Sanusi, Mbah Rifai, Mbah Murtama, wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa asatidana wa ustadzatina, wa khususan ummi wa abi wa musannifi hadzal kitab, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nisaa was-sibyana muqbilina. Bahwa Nabi pada suatu ketika ini pernah melihat perempuan-perempuan dan anak-anak yang datang mendekat kepada beliau. Jadi Anas melihat Nabi ini melihat segerombol perempuan dan anak-anak yang datang kepada beliau. Qala hasibtu annahu qala min ursin. Saya mengira, kata si Anas ini, bahwa Nabi itu mengatakan mereka adalah dari pesta perkawinan. Faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mumthilan. Ketika Nabi melihat anak-anak dan perempuan-perempuan datang itu, kemudian Nabi berdiri dengan tegak dan menyambut kedatangan mereka, untuk menghormati kedatangan anak-anak dan perempuan ini. Faqala, maka berkata Nabi, Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Kalian ini adalah orang-orang yang sangat saya sayangi, kata Nabi ketika menyambut kehadiran mereka. Dan itu dikatakan sampai 3 kali ini. Qolaha thalatha mirarin. Nabi mengatakannya sampai 3 kali. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa mumthilan, kata-kata mumthilan di dalam hadis tadi, aiqama muntasiban ihtiraman lil muqbilina. Maksudnya adalah mumthilan itu adalah artinya adalah berdiri dengan tegak, ihtiraman untuk menghormati, lil muqbilin kepada orang yang pada datang. Jadi ini masih terkait dengan kemarin bab tentang penghormatan terhadap kemanusiaan perempuan. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas ini, bahwa Nabi dulu itu pernah ketika ada segerombolan perempuan dan laki-laki dan anak-anak yang datang, itu disambut dengan sambutan yang sangat hangat dan dikatakan bahwa kalian adalah orang yang paling saya sayangi. Nah, ini menunjukkan kedekatan Nabi terhadap anak-anak dan juga perempuan.
bukan menjauh, tetapi justru menunjukkan rasa penghormatan dan sambutan yang sangat akrab ya. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu bukan orang yang harus dihindari. Dan Nabi sudah mencontohkan itu. Ini sangat bagus sekali. Kemudian hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annamra'atan saudaa kanat taqumul masjidah. Sesungguhnya ada seorang perempuan yang berkulit hitam, kanat taqumul masjidah, dulu dia itu suka menyapu masjidnya Nabi. Famatat, tiba-tiba perempuan ini meninggal. Fafaqadaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi mencarinya. Fasa'ala anha ba'da ayyamin, lalu Nabi menanyakan kepada orang-orang di sekitar situ setelah beberapa hari meninggalnya perempuan itu. Ditanyakan oleh Nabi, mana ini perempuan ini kok tidak pernah kelihatan nyapu di masjid lagi. Faqila lahu, maka diucapkan kepada Nabi, innaha matat, sesungguhnya perempuan itu sudah mati Kanjeng Nabi. Faqala, maka Nabi mengatakan, menjawab, halla kuntum adantumuni, kenapa kalian kok tidak memberitahu saya, kata Nabi. Fa'ata qabruha, jadi Nabi menunjukkan rasa kehilangannya. Fa'ata qabruha, maka Nabi kemudian mendatangi kuburan perempuan itu. Fasalla alaihi, dan menyolati kuburannya, artinya menyolati mayit si perempuan ini. Rawahu al-Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Taqumul masjidah ay taknusuhu, kata-kata di dalam hadis tadi taqumu al-masjidah itu maknanya adalah taknusuhu atau menyapunya. Taqumu ay taknusu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di sini seakan-akan kalau di dalam status sosialnya adalah perempuan yang mungkin dianggap status sosial rendah, dia tukang sapu di masjid, ya kan, berkulit hitam. Tapi ternyata Nabi itu menghormati kemanusiaan ini tanpa memberikan pembedaan-pembedaan yang diskriminatif. Ini adalah ajaran yang hakiki di dalam Islam seperti itu. Jadi tidak ada yang membedakan antara kulit putih dan kulit hitam, tidak ada yang membedakan status sosial, baik itu yang dianggapnya rendahan maupun yang atas, perempuan dan laki-laki semuanya derajatnya sama secara kemanusiaan. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Nah, ini menjadi peringatan kita bersama-sama ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita membeda-bedakan seseorang berdasarkan ras atau warna kulitnya, berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan status sosialnya. Ini hadis ini mengajarkan kepada kita dan Nabi betul-betul mencontohkan secara langsung. Hadis berikutnya an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ista'dzana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ini Umar bin Khattab pernah meminta izin kepada Nabi, artinya kalau orang Jawa bilangnya kula nuwun ya, dia mau mendatangi Nabi, minta izin untuk masuk di dalamnya Kanjeng Nabi. Ketika itu wa indahu niswatun min Quraisyin, di samping Nabi itu ada istri-istrinya dari suku Quraisy, yas'alnahu wa yastakfirnahu, yang sedang bertanya kepada Nabi dan menuntut banyak hal kepada Nabi. Ini istri-istrinya sedang duduk santai bareng dengan Nabi, kemudian banyak bertanya dan minta beberapa hal. Aliyatan aswatuhunna ala sautihi, bahkan suaranya perempuan-perempuan itu tadi, istri-istrinya Nabi itu sangat keras sekali, melebihi suaranya Kanjeng Nabi. Falamma sta'dzana Umaru tabadarnal hijab, ketika ada Umar mengetuk pintu ya, ibaratnya kula nuwun kata orang Jawa, kemudian tabadarnal hijab, mereka kemudian segera mengambil hijab atau mengambil tutup untuk membuat hijab dengan Umar. Fa'adzina lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengizinkan Umar
untuk masuk. Fadakhala, maka Umar kemudian masuk. Wan nabiyyu yadhaku, dan Nabi kemudian tersenyum. Faqala, maka Umar bertanya ini atau berkata si Umar, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Demi ayah, demi kamu ayah dan ibuku wahai Rasulullah, kenapa kok panjenengan ini kok tersenyum-senyum, tertawa-tawa? Faqala, Nabi kemudian menjawab, ajibtu min haula illati kunna indi. Saya heran dengan perempuan-perempuan yang tadi bersama saya tadi. Lamma sami'na sautaka, ketika mereka mendengar suaramu, tabadarnal hijab, mereka kemudian bersegera mencari hijabnya. Faqala, maka si Umar ini berkata kepada Nabi, anta ahaqqu an yahabna ya Rasulullah. Mestinya panjenengan ini itu harus lebih berhak disegani Kanjeng Nabi. Kok dia malah segan kepada saya? Ketika tadi sama jenengan pada suaranya ngomongnya kenceng-kenceng, minta segala macam, tapi ketika ada saya kemudian segera menutup diri. Mestinya kan yang lebih berhak disegani kan jenengan Kanjeng Nabi, bukan saya, kata si Umar. Summa aqbala alaihinna, kemudian si Umar ini mendatangi istri-istri Nabi tadi, perempuan-perempuan tadi. Faqala, maka Umar berkata, ya aduwati anfusihinna atahabnani walam tahabna Rasulullah. Kalau ini terjemah bebasnya ya aduwati anfusihinna itu ya, hai perempuan yang enggak tahu diri, gitulah. Atahabnani walam tahabna Rasulullah. Kok kamu ini pada segan kepada saya tapi malah enggak segan dengan Rasul, enggak menghormati Rasulullah, ngomongnya kenceng-kenceng, tapi kamu malah kepada saya kamu menutup diri dan kemudian seperti orang segan kepada saya. Mestinya kan kebalik. Maka kemudian si perempuan ini menjawab, faqulna innaka afadzu wa auladu min Rasulillah. Si istri-istri Nabi ini tadi kemudian agak jengkel ketika diomongi si Umar seperti itu, maka bilang innaka afadzu wa auladu min Rasulillah. Kamu itu memang benar-benar lebih lebih buruk dan lebih keras daripada Rasulullah ya Umar. Artinya Nabi saja enggak seperti itu kepada kita. Kenapa kamu marah-marahin kita? Ibaratnya seperti itu. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-fadzu, dalam hadis tadi ada kata-kata afadzu. Al-fadzu ay al-jafi as-sayyi'u. Maknanya adalah sesuatu yang garing ya, kalau bahasa orang sekarang itu garing gitu. As-sayyi'u yang buruk. Wal ghalidhu ay asyadidu as-sa'bu. Al-ghalidh itu artinya adalah yang keras, as-sa'bu yang sulit, wa hiya khilafur raqiqi al-latifi. Maksudnya adalah lawan dari lembut. Jadi Nabi itu kepada istri-istrinya sangat lembut. Mereka bertanya, mereka menuntut segala hal itu, Nabi menanggapinya dengan senyum, dengan ramah ya. Tidak berlaku keras kepada istri-istrinya. Tapi si Umar ini tadi justru dikritik oleh istri-istrinya Nabi. Nabi saja kepada kita lembut, kok kamu malah buruk sekali perilaku kamu terhadap kita. Nah, ini menunjukkan bagaimana cara Nabi menggauli istri-istrinya itu luar biasa ya. Jadi selalu bersikap baik. Makanya sampai dulu Nabi itu bilang khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap istriku, kata si Nabi. Jadi ini yang kadang-kadang sering kita tidak menghayati bagaimana di dalam konsep rumah tangga di dalam Islam itu hal-hal yang tidak tampak seperti ini ya, seringkali itu tenggelam di dalam budaya yang sangat patriarkis. Justru kadang-kadang budaya ini dicarikan dalilnya melalui agama dengan mencari hadis-hadis yang kadang-kadang hadis-hadisnya adalah dhaif. Ini adalah riwayat Imam Bukhari, ada di dalam Sahih Bukhari, betapa Nabi itu sangat lembut kepada istri-istrinya, sangat menghargai, memberikan kesempatan, ngewongke kalau bahasa orang Jawa itu,
Jadi tidak kemudian mentang-mentang menjadi suami lalu misalnya menegaskan kamu harus taat kepada saya, patuh kepada saya, tidak. Tapi justru Nabi ini memberikan kesempatan istri-istrinya itu untuk mengungkapkan keinginannya, menyampaikan apa yang diinginkan, dan Nabi menghargai itu semuanya. Ini perilaku luar biasa Nabi yang dicontohkan kepada kita, tapi seringkali tertutup oleh budaya-budaya yang justru berlaku sebaliknya. Babun nisa'i la tub'idur rijala 'anil qurbati lillahi ta'ala. Kita masuk bab baru menjelaskan tentang bahwa perempuan itu tidak menjauhkan laki-laki untuk mendekati Allah. An-nisa la tub'idur rijal 'anil qurbati lillahi ta'ala. Jadi perempuan itu tidak menjadi penghalang laki-laki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini oleh musannaf kitab ini sengaja ditegaskan ya, karena di dalam masyarakat kita itu ada kesalahpahaman. Beberapa juga menggunakan pendekatan hadis bahwa perempuan itu dianggap orang yang mohon maaf kadang-kadang tidak sempurna, jauh dari Tuhan, jadi menghalangi laki-laki untuk bisa sampai kepada Tuhan, bahkan bisa membatalkan sholat ketika lewat. Nah ini nanti kita akan lihat hadis yang lain yang justru berbeda atau terbalik dari pandangan-pandangan seperti itu. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ummi Salamah. Sesungguhnya Nabi berkata kepada Ummu Salamah, kata Nabi, la tu'dzini fi Aisyah. Janganlah kamu menyakiti saya dalam Aisyah. Artinya jangan menyakiti saya melalui menyakiti Aisyah. Kenapa? Fa innal wahya lam ya'tini. Sesungguhnya wahyu itu tidak pernah datang kepadaku. Wa ana fi thawbi imra'atin, sementara saya ada di dalam baju seorang perempuan, illa Aisyata, kecuali Aisyah. Artinya apa? Bahwa Nabi itu pernah menerima wahyu itu dalam kondisi sedang berada di pangkuannya Aisyah. Jadi sedang bermesraan dengan Aisyah, tiba-tiba wahyu datang. Ini kan luar biasa ya. Makanya itu menunjukkan apa? Menunjukkan terhormatnya Aisyah di mata Nabi. Maka jangan sampai kamu sakiti Aisyah ini, karena kalau kamu menyakiti Aisyah seperti menyakiti diriku. Karena tidak ada perempuan yang pernah saya menerima wahyu bersamanya kecuali Aisyah. Ya ini adalah salah satu kehebatan Aisyah di sisi atau di mata Nabi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Al-Qasimu an Aisyata, diriwayatkan dari Qasim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat bi'sa ma adaltumuna bil kalbi wal himar. Ini Aisyah protes terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di dalam Bulughul Maram itu ada, kalau pemirsa ingat dulu itu ada satu hadis yang di situ menjelaskan bahwa sholat itu akan batal kalau di depan orang itu lewat 3 hal. Yang pertama adalah perempuan, kedua adalah anjing, dan ketiga adalah keledai ya. Nah ini kita membayangkan perempuan itu disamakan statusnya dengan keledai dan anjing. Ya, ini kemudian dikritik oleh Aisyah. Qalat bi'sa ma adaltumuna bil kalbi wal himar, kata Aisyah. Sejelek-jeleknya orang adalah orang yang menyamakan kita, kata Aisyah, kita berarti perempuan ya, bil kalbi wal himar, dengan anjing dan keledai. Jadi Aisyah nggak terima ketika ada riwayat hadis yang mengatakan seperti itu. Laqad ra'aituni wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, kata si Aisyah. Saya itu melihat diri saya sendiri, katanya. Ra'aituni, ya ini saya juga tadinya janggal kok bisa ra'aituni gitu. Saya melihat
ni pada saya artinya dia melihat dirinya sendiri. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, sementara Nabi itu sedang sholat. Wa ana muttaji'atun bainahu wa bainal qiblati, dan saya itu ketika Nabi sholat itu sedang tidur terlentang bainahu wa bainal qiblati, antara Nabi dan kiblat. Jadi menghalangi Nabi sholat, jadi antara kiblat dan Nabi itu di depannya ada si Aisyah yang sedang tiduran, tapi Nabi sholat. Fa idza arada ayyasjuda ghamaza rijlayya faqabattuhuma. Ketika Nabi hendak bersujud, Nabi memberikan isyarat kepada kaki saya, kedua kaki saya, faqabattuhuma, maka saya menariknya. Jadi kalau Nabi sedang mau sujud, itu Nabi memberikan isyarat, entah bagaimana isyaratnya, kemudian si Aisyah tahu, lalu kakinya ditarik sehingga Nabi bisa sujud. Ini menunjukkan bahwa sholatnya Nabi saja itu di depan perempuan tidak ada masalah. Artinya ini menunjukkan bahwa perempuan tidak layak kalau kemudian dianggap membatalkan sholat ketika lewat, ya. Ini ada hadis yang menolak hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Aisyah, dan Aisyah sendiri sebagai pelakunya di depan Nabi. Ini menunjukkan bahwa hadis yang bunyi seperti itu harus dipahami ulang. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa ghamaza ay asyara. Kata-kata ghamaza di dalam hadis tersebut maknanya adalah asyara, memberikan isyarat. Nah, ini pendapat seperti ini. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menolak penyamaan perempuan dengan anjing dan himar di dalam soal membatalkan sholat, tetapi seringkali hadis yang semacam ini tenggelam. Yang lebih populer adalah hadis tadi yang menjelaskan bahwa 3 hal yang membatalkan sholat ketika ayat lewat, yaitu perempuan, keledai, dan anjing. Ya, ini itu lebih populer dibanding hadis seperti ini. Padahal ini hadisnya ada dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi inilah di situ hadis itu juga, atau pempopuleran hadis itu juga terkait dengan kebudayaan yang sedang ada. Sebenarnya banyak hadis seperti yang dikumpulkan salah satunya oleh Kiai Fakih ini dalam kitab As-Sittin Al-Adliyah, dan 60 hadis terpilih yang dipilih oleh Kiai Fakih ini tentang peran-peran perempuan ketika zaman Nabi, tetapi seringkali hadis-hadis semacam ini tidak populer di masyarakat. Bahkan Abu Syuqqah itu mengumpulkan ratusan hadis, mungkin bahkan ribuan hadis, karena sampai 6 jilid dalam Tahrirul Mar'ah itu khusus hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan, baik perannya di dalam rumah, di dalam publik, kemudian kebersamaannya bersama Nabi dalam ibadah, macam-macam. Itu sampai ada 6 jilid yang itu dikumpulkan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim gitu. Jadi tapi itu hadis yang sebanyak itu kalah populer dengan hadis-hadis yang mohon maaf kadang-kadang agak misoginis, ya bahasanya. Ada hadis yang wajahnya itu lebih ingin meminggirkan perempuan. Terutama kemudian hadis-hadis yang seperti itu lebih parah lagi ketika berada di tangan teman-teman yang mohon maaf mungkin juga ingin beragama yang sempurna dengan cara menghilangkan peran perempuan dari publik. Saya mencoba ngecek di di tulisan-tulisan di Google terkait dengan hadis yang tadi yang soal soal 3 hal yang membatalkan sholat itu semua tulisan yang tampil di atas ketika di searching di Google itu mohon maaf tulisan-tulisan yang sumbernya adalah berasal dari orang-orang yang kanan seperti itu. Ya, salah satunya yang sering dikutip adalah pendapatnya Utsaimin. Ya, ini itu menjadi sumber rujukan utamanya. Bahkan memahami hadis yang tadi itu pun
itu dipahami secara letterlek. Jadi membatalkan sholat itu sholat secara harfiah, berarti kalau ada perempuan lewat batal sholatnya. Kalau tidak ada sutroh, sampai seperti itu. Padahal di dalam fikih sendiri itu ulama madhab itu sepakat bahwa yang dimaksud hadis itu bukan membatalkan sholat secara harfiah, tetapi maksudnya ini agak sedikit soft ya, pemahamannya adalah bahwa sholatnya tidak sempurna. Dengan penjelasan bahwa barangkali ketika ada sesuatu yang lewat di depan orang sholat itu akan mampu mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan orang yang sholat. Tetapi kan pertanyaannya kenapa kok 3 hal ini yang mengganggu? Nah, bisa jadi ketika saat itu adalah ini terkait dengan pola pikir kita bahwa ketika perempuan itu selama ini diposisikan sebagai yang kemarin saya bilang adalah manusia seksual yang mampu menggoda konsentrasi laki-laki karena seksualitasnya itu, maka begitu laki-laki melihat perempuan buyar kekhusyuannya. Tapi kan itu berbeda ketika kita melihat perempuan bukan lagi sebagai sekedar manusia seksual, tapi dia adalah manusia yang intelektual, juga manusia yang rasional, bahkan manusia yang spiritual. Maka itu berbeda hasilnya. Mau ketemu di depan mata berduaan ibaratnya ya, orang tidak akan tergerak nafsu seksualnya karena memandang perempuan sebagai manusia yang spiritual misalnya. Itu bedanya. Nah, inilah yang kemudian cara pandang ini kemudian direkam oleh hadis itu. Ya, kalau keledai dan anjing barangkali orang takut ya kan. Ketika kaget ada anjing, meskipun di situ hadisnya anjing itu maksudnya adalah setan gitu kan. Tapi seandainya itu adalah anjing secara fisik, barangkali orang kaget takut ketika ada anjing hitam lewat. Misalnya saya ada anjing di depan lagi sholat, ada anjing guguk gitu, pasti lari gitu kan, ketakutan luar biasa. Nah, ini kan mungkin adalah persoalan yang sifatnya budaya, lalu kemudian ditafsirkan menjadi cara pandang agama. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak ngeh ya. Jadi seperti itu sebenarnya. Nah, makanya ini si Aisyah protes, nggak terima. Karena Nabi pernah sholat di depan Aisyah sedang tiduran dan Nabi tidak ada masalah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, Abi Qatadah berkata, kharaja alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar kepada kita, artinya datang kepada orang-orang di luar ini. Nabi keluar, wa Umamah bintu Abi al-As ala atiqihi. Sementara Umamah bintu Abi al-As itu di atas pundaknya, jadi digendong. Digendong atau mungkin gendongnya di belakang ya, gendong belakang jadi ada di pundak. Fasolla, kemudian Nabi sholat sambil menggendong si Umamah ini. Fa idza raka'a wada'aha. Ketika Nabi rukuk, si Umamah diletakkan di sampingnya. Wa idza rafa'aha, dan ketika berdiri si Umamah digendong lagi. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa Umamah itu? Wa Umamatu hiya bintu Zainab bintin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umamah ini adalah putrinya Zainab. Zainab adalah putrinya Kanjeng Nabi. Berarti Umamah ini adalah cucunya Kanjeng Nabi, anaknya Sayyidah Zainab. Itu dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi ini sholat sambil ngomong putune. Kalau orang sekarang kayaknya nggak terjadi ini ya. Jangankan kok ngomong putune, ngomong anaknya aja nggak ada gitu. Kalau sholat anaknya diungsikan dulu gitu kan. Tapi ini betapa Nabi itu menyayangi anak-anak luar biasa gitu. Menyayangi anak-anak, dan ini adalah anak perempuan. Ini luar biasa kedekatan Nabi dengan anak kecil, tidak menjauhi ibadah itu bisa bersama anak-anak ya. Meskipun sekarang sih mulai ada beberapa yang melakukan seperti itu. Jadi digendong kemudian ditaruh di bawahnya gitu. Ada yang saya pernah kemarin juga melihat ya. Itu berarti bagus, ini sudah mulai disosialisasikan atau dipraktekkan secara terbuka. Kalau kebiasaan kita di
di sini terutama ya, itu hampir jarang gitu kalau anak-anak diajak sholat. Itu seringkali anak-anak ketika sholat digurai, suruh minggir, jangan ganggu orang sholat gitu kan. Nah ini Nabi memberikan contoh yang baik gitu. Ya tentu saja kita tetap terkait dengan hukum fikih yang misalnya membawa najis ya, itu tentu saja orang tua tetap harus memperhatikan ya. Kalau misalnya membawa najis ya dibersihkan dulu misalnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata si Anas bin Malik ini, Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang tiga orang serombongan ini ila buyuti azwajin nabiyyi, ke rumahnya istri-istri Nabi. Yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang ibadahnya Kanjeng Nabi kepada istri-istrinya ini. Falamma ukhbiru, maka ketika mereka dibilangin, dikabari, diberitahu, ka'annahum taqalluha, mereka merasa sedikit sekali apa yang dilakukan atau amal perbuatannya sedikit sekali dibanding ibadahnya Nabi. Faqalu, maka mereka berkata, wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita ini di mana ya posisi kita dibanding Nabi ini? Fa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Nabi itu sudah dijamin diampuni seluruh dosanya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Itu saja masih ibadahnya seperti itu. Lah kalau kita ini terus bagaimana? Qala ahaduhum amma ana fa inni usallil laila abadan. Kemudian salah satu dari mereka berjanji, saya akan menjalankan sholat malam selamanya. Ibaratnya dia termotivasi melihat ibadahnya Nabi yang luar biasa itu. Kemudian dia janji, sudahlah saya akan melakukan sholat malam selamanya. Wa qala akharu ana asumud dahra wala uftiru. Kalau saya berjanji kepingin puasa seluruh tahun. Wala uftiru, dan saya tidak akan berbuka. Saya nggak akan moka, pokoknya saya akan puasa terus menerus, kata yang lain. Wa qala akharu ana a'tazilun nisaa wal fala atazawwaju abadan. Yang lain mengatakan, ya udah kalau saya berjanji tidak akan mendekati perempuan dan saya tidak akan menikah selamanya, saya memilih jomblo, kata si yang lain. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi datang, faqala, maka Nabi berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian ini yang tadi ngomong begini-begini tadi ya. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ingat ya, saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftiru, kata Nabi, tapi saya tetap berpuasa juga berbuka. Wa usolli wa arqudu, saya juga sholat juga tidur, bukan terus semalaman sholat terus. Wa atazawwajun nisaa, dan saya juga menikahi perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak menyukai apa yang saya lakukan, maksudnya sunnah Rasul berarti yang ditradisikan oleh Nabi, falaisa minni, maka bukanlah termasuk golongan saya, kata Nabi. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini hadis ini ingin menunjukkan bahwa menjadi seorang yang takwa itu tidak harus kemudian sholat semalaman suntuk, puasa seluruh tahun, dan tidak mau kawin. Nggak mau mendekati perempuan karena perempuan dianggap tadi bisa menjauhkan dirinya dari mendekati Tuhan, dari ketakwaan kepada Tuhan. Ini yang ingin ditonjolkan kepada Nabi. Jadi kalau begitu kita bertakwa itu ya tetap masih menjadi manusia biasa. Kamu boleh mendekati perempuan, mencintai perempuan, itu adalah hal yang wajar. Sholat, tidur, puasa, kadang juga tidak, itu adalah hal yang wajar. Bahkan Nabi bilang faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini ingin mendudukkan bahwa kita menjadi manusia yang bertakwa itu tetap seperti manusia, bukan menjadi manusia yang setengah dewa. Warada fi Fathil Bari li Ibnu Hajar al-Asqalani
anna asla lafdz taqallaluha. Jadi di dalam Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dijelaskan bahwa asalnya lafal taqallaluha pada hadis di atas itu adalah taqallaluha. Kemudian karena ada lam yang double ya di dalam kaidah bahasa Arab itu, kalau ada dua huruf yang sama itu harus dimatikan salah satu kemudian diidghamkan ya. Maknanya taqallaluha ay ra'a kullun minhum annaha qalilatun. Jadi salah satu di antara yang lain itu saling melihat dirinya itu masih sedikit. Sedikit apanya? Karena ini konteksnya berbicara soal ibadah, berarti amal ibadahnya dianggap sedikit. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah qala, berkata Rasulullah, an Anasin qala Rasulullah, sorry ini kayaknya keulang ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayyan nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fis salati. Hubbiba ilayya an-nisa'u, saya ini mencintai perempuan, kata Nabi. Jadi dijadikan cintaku itu pada perempuan, artinya saya ini mencintai perempuan dan juga mencintai wangi-wangian ya. Kemudian dan juga mencintai mata yang selalu teduh dengan sholat, artinya menjadikan sholat itu sebagai tempat untuk meneduhkan dirinya ya. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Rawahu An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Wa qurratul aini, yang dimaksud dengan qurratul ain hiya kullu ma taqirru bihil ainu, yaitu sesuatu yang dengannya itu mata menjadi teduh, menjadi tentram, aitardo wa tasurru bihi, maksudnya adalah ridho, rela dan merasa bahagia dengannya. Jadi dengan sholat Nabi itu merasa mata atau hatinya merasa tentram, dirinya merasa tentram, matanya tidak jelalatan dan seterusnya. Nah ini ternyata 3 hal yang dicintai Nabi, termasuk di dalamnya adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan bagi Nabi bukanlah orang yang harus dijauhi, tetapi keberadaannya itu tidak menghindarkan beliau ini untuk mendekati Allah, tetapi tetap bisa menjadikan seorang yang bertakwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pengajian kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan, babun nisa'i wa mutalabati huquqiha, wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.